Jadi apa itu tadi ya, apa kita lanjut lagi ya. Tadi untuk apa yang list item pizza pada pizza itu masing-masingnya itu harus ditulis listnya supaya sesuai dengan apa yang kita tampilkan di sini. Di sini kan pizza itu semuanya tersedia masing-masing list itu tersedia. Jadi ini ya juga harus ditulis semuanya gitu, tersedia pada masing-masing list di sini. Sebab kalau misalnya apa ininya cuma satu saja di sini di terakhir sendiri ya. Walaupun ini kan memang listnya sama, listnya itu di list yang ketiga yaitu berupa list harga. Ini sama-sama di list harga, ini tiga-tiganya kan sama ini. Di list yang ketiga, tapi harus ditulis masing-masing itu harus ditulis semua. Kalau misalnya cuma satu saja atau mungkin dua saja, misalnya saya contohkan dua, hanya yang ditulis itu di size reguler sama size 1 meter. Kita jalankan yang ini. Nah itu nanti jadinya seperti ini, yang size jumbonya itu tidak tersedia, jadinya nggak ada tulisan tersedianya. Jadi semuanya harus ditulis, semuanya ini harus ditulis. Seperti ini ya, jadinya ini. Nanti kan misalnya pada kasus tertentu kan bisa jadi tampilannya nggak seperti ini, berbeda-beda. Jadi nggak mesti satu list itu terdiri dari satu harga. Contohnya misalnya kayak ini nggak mesti satu harga, ya jadi ada 3 atau 5 ya, nanti beda-beda. Yang penting tergantung, yang penting tahu urutannya saja yang penting. Nah ini sudah selesai ya untuk ngodingnya. Ini saya sudah selesaikan semuanya. Ini sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan di sini. Ini sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan di sini. Nah untuk mempercantiknya ya, kalau misalnya untuk mempercantik ingin seperti ini, kita tinggal tambahkan saja atribut-atributnya seperti font color, bold dan sebagainya. Sini ada contohnya, ini kita tinggal tambahkan saja. Jadi yang penting itu kita udah listnya itu sudah sesuai, untuk kode penulisan listnya itu sudah sesuai dengan contoh di sini seperti ini bentuknya. Nah, yang terakhir itu baru menambahkan atribut-atribut di dalam tag-tagnya, misalnya font color, bold dan sebagainya. Ada misalnya tulisan itu untuk memperbesar, ada atribut size atau ukuran. Ini tinggal dilihat saja di sini. Misalnya ini ada font color, untuk ada nama varian jenis makanannya. Untuk membedakan tadi ada yang list pertama sama list kedua. Nah, yang penting juga ini di sini menambahkan juga ada name. Untuk kembali ke atas sini ada name ini. Nanti misalnya kalau ikon ini diklik,
ada ini ikon ini ikon gambar ini diklik. Sebenarnya yang diklik ini minuman panas atau gambar juga bisa karena ini ada tab ahrefnya. Ini nanti ke ID minuman panas. Nah, ini ID-nya minuman panas kita taruh di sini. Ini sih seperti contoh yang kemarin. Nanti tinggal tambahin saja sendiri, tinggal ditambahkan sendiri. Ini ada minuman dingin. Biar nanti kalau pas tampil di ini tuh kalau diklik itu langsung ke menu-menunya. Soalnya ini minuman panas, langsung ke minuman panas. Nanti ada tombol kembali ke daftar menu. Tombol ke daftar menu ini apa? Ditulis di masing-masing ininya ya, di akhir, di masing-masing apa ini jenis varian makanannya di akhirnya. Jadi kalau misalnya udah terakhir sendiri pada setiap menu, kalau ini diklik nanti ke apa ini yang pagar menunya ini kita tahu di mana, kita tahu di atas sendiri, berarti nanti akan kembali ke sini karena kita taruhnya di sini. Nanti kalau misalnya ini setiap ini diklik terus kembali ke daftar menu, nanti ininya kelihatan, kekiniannya kelihatan. Kalau misalnya name-nya itu kita taruh di bawah, misalnya di ini, kita refresh dulu. Sekarang kita klik lagi misalnya spaghetti, terus kita kembali ke daftar menu. Nah ini nanti yang tadi yang cafe kekiniannya itu nggak terlihat, cuma daftar menunya saja. Jadi lebih baik ya di atas sendiri supaya ibaratnya misalnya ini kan nama tokonya, nama kafenya itu cafe kekinian, supaya terlihat nama kafenya. Kita kembalikan lagi, kita refresh. Kita klik lagi misalnya cake, langsung ke menu cake. Kalau kembali ke atas ini udah terlihat lagi cafe kekiniannya. Ini jadi seperti itu ya. Jadi bikin yang sama persis seperti ini, dicoba bikin yang sama persis seperti ini. Ini untuk gambar-gambarnya itu kalau diklik juga sama, gambarnya diklik juga sama, karena kan emang ini ahrefnya itu di sini. Jadi gambarnya ikut ke linknya, gambarnya. Minuman tulisannya juga ya ikut ke linknya. Jadi kalau gambarnya diklik pun sama menuju ke menunya. Menu yang akan menuju ke link yang akan dituju. Udah minuman dingin. Nah sekarang coba misalnya ini ada latihan ya. Strukturnya masih sama seperti contoh seperti ini. Strukturnya masih sama. Jadi tiap list itu ada list lagi berupa satu buah list. Kalau ini kan contohnya ada 3 list, yang tadi yang pizza tadi. Ini ada yang pada list ketiga itu terdiri dari 3 list. Nah, ini coba buat struktur yang sama persis seperti ini. Ini misalnya ada biro wisata, biro jasa wisata. Coba bikinkan yang seperti ini. Jadi ini ada nama provinsi. Misalnya kita berwisata di mana gitu, di provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada 2 ya, nama provinsinya itu ada 2, Nusa Tenggara Barat sama yang satunya itu Bali, provinsi Bali. Ini sih masih tadi sih mau ada itu font-fontnya, tapi nanti coba dibikin sendiri font-font, dan ada link-linknya tadi juga nanti dibikin sendiri link. Ini karena nggak ada itunya sih linknya, jadi ya
Nah ini yang Provinsi Bali. Jadi tadi pertama yang Nusa Tenggara Barat. Ada 2 provinsi. Untuk list yang pertama itu di list Nusa Tenggara Barat sama list Bali. Provinsi Bali. Kemudian list yang kedua itu berupa list kabupaten pada masing-masing provinsi. Jadi misalnya di Nusa Tenggara Barat itu di list yang kedua itu ada Kabupaten Bima, kemudian Kabupaten Dompu, kemudian ada apa lagi ini yang bulat-bulat Lombok Barat. Nah yang bulat-bulat itu ya. Kemudian yang list ketiga juga sama. Kemudian list yang untuk yang Bali tadi, yang Bali juga sama. Kemudian list yang ketiga itu ini aja lah ya. List yang ketiga itu ini tuh nama kecamatan. Kecamatannya juga nanti kan ada banyak pada setiap kabupaten itu kan, misalnya kita contohkan kecamatannya ada 5. Ini misalnya ada Kecamatan Ambalawi, ini Paritet, Talapiti dan sebagainya, Donggo dan sebagainya. Nah, kemudian setiap kecamatan itu ada lagi berupa kecamatannya ini di Ambalawi, kecamatannya Ambalawi, terus Donggo, Ambalawi, Donggo sama Lambu. Nanti searching aja di Google untuk nama kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Nanti searching aja di Google. Pokoknya ini terdiri dari, misalnya ada list pertama itu terdiri dari 2 provinsi, NTB sama Bali. Kemudian list kedua terdiri dari kabupatennya, misalnya Nusa Tenggara Barat kita ambil contoh kabupatennya ada 4 atau 5. Bali kita ambil kabupatennya ada 4 atau 5, ada 4 kabupaten atau 5 kabupaten. Nanti dalamnya lagi pada masing-masing itu. Untuk NTB kita ambil lagi kecamatannya, ada dari masing-masing itu tadi kabupaten yang kita pilih kecamatannya, misalnya ada 4 atau 5. Terus Bali juga ya. Untuk yang provinsi Bali, di dalam pada kabupatennya Bali itu ada berapa kecamatan yang mau kita pilih, pada masing-masing kabupatennya itu kita pilih berapa. Kemudian nanti baru desanya itu kan setiap kecamatan, misalnya desanya kita pilih ada 3 atau 4 desa. Nah nanti tiap-tiap desa itu baru kita isi lagi paket wisatanya. Paket wisatanya ini juga lah, ini mengacu pada contoh yang harga pada pizza tadi, ada yang jumbo, ada yang reguler, ada yang 1 meter. Nah ini untuk wisata itu mengacu di situ harganya. Itu misalnya untuk paket wisata A, B, C, D, ini nanti kan harganya diisi tiap masing-masing paket ini. Ini contohnya seperti ini. Terus nanti di dalamnya lagi ada lagi nomor telepon seperti itu. Ini ya, saya scroll ke bawah supaya jelas. Coba bikin yang seperti ini. Terus nanti di atasnya itu bikin, supaya lebih lengkap lagi, itu di atasnya itu dibikin link yang seperti ini. Bikin link yang seperti ini. Ya misalnya ini nama pertama nama provinsinya dulu, nanti misalnya ada link nama kabupatennya, terus link nama desanya itu. Kalau provinsinya ada 2, berarti misalnya NTB sama ini Bali. Terus nanti di sini kabupatennya, link kabupatennya nanti ada, misalnya kita beri contoh kabupatennya itu ada 4 atau 5, nanti ada link lagi kabupaten dari sininya, ada link lagi kecamatan dari masing-masing kabupaten ini. Misalnya 3 kecamatan, nanti ada lagi desanya, misalnya kita 5 desa per kecamatannya gitu. Terus misalnya sih kalau contoh yang lengkap misalnya seperti itu, nanti ada kembali ke daftar menu pada masing-masing. Di sini yang paling terakhir sendiri, mungkin kita
biar nggak kepanjangan mungkin kita kembali ke daftar menunya itu per kecamatan aja biar nggak kepanjangan, misalnya per kecamatan atau mungkin per desa aja dari tiap kecamatan. Misalnya ini kecamatan Kolemawu berarti kan kecamatan Ambalawi itu kan ada desa Kolemawu, Niparite sama Televiti. Nah nanti linknya di sini aja, link di sini kembali ke atas gitu per kecamatan aja. Jadi setiap selesai desa apa nanti dikasih link, setiap selesai dari desa yang terakhir dari masing-masing kecamatan itu nanti dikasih link kembali ke atas biar nggak kepanjangan. Itu sih kalau misalnya bikin yang lengkapnya sih seperti itu, ada menu-menunya. Terus baru yang terakhir nanti biar cantik ya diberi font atribut dan sebagainya, ada font color, ada apa tulisannya, size gitu, ukuran tulisannya biar besar ya. Ini ya saya scroll ke bawah itu ya lumayan panjang lumayan panjang emang, tapi walaupun panjang tadi kan strukturnya sama yang contoh tadi, jadi ya enggak terlalu rumit walaupun panjang, urutannya sama seperti tadi. Nanti kan mungkin kita bisa juga bikin struktur list bersarang yang berbeda. Misalnya mungkin malah di sini tuh list pertama itu 5 list, nanti malah ke belakangnya itu 3, terus nanti list yang keempatnya mungkin ada 6 list, jadi beda-beda. Intinya sih urutannya sih sama seperti itu, jadi tulis dari list dari yang paling pertama sendiri, terus nanti baru diisikan lagi list yang kedua, ketiga. Intinya sih tekniknya ya tadi seperti tadi itu jadi di list dulu, list pertama, list kedua, list ketiga, list keempat. Nah nanti baru ketika membuat kode programnya itu baru disatukan biar lebih mudah dan mempercepat. Ini sih untuk list yang di HTML, karena mungkin nanti ini list ini berguna juga nanti pas di PHP nanti kan ada bagaimana caranya menyisipkan HTML ke dalam PHP. Jadi listnya itu list HTML seperti ini, bentuknya itu HTML sama seperti ini, tapi dibuat di dalam struktur PHP. Itu nanti kalau pas pembahasan PHP. Jadi list ini ya sangat berguna, kalau misalnya tahu cara urutan menulisnya itu akan sangat mempermudah. Kan bisa jadi nanti bentuknya itu beda-beda, enggak seperti ini, bisa jadi itu ya berbeda-beda sesuai tergantung datanya. Misalnya list alamat itu terdiri dari kabupaten, kota, provinsi dulu ya, provinsi, terus kabupaten, kecamatan, kemudian desa atau kota, RT RW, ada lagi gang, mungkin ada lagi gang, atau mungkin yang perumahan itu perumahan, terus nanti baru namanya gitu, misalnya contohnya di berbeda-beda. Yang penting itu tadi urutannya berarti di list aja dulu, di list pertama, list kedua. Berarti list pertama kalau alamat berarti list pertama itu list nama provinsi. Misalnya kita ada 5 orang dengan alamat yang berbeda, misalnya 1 Jawa, Bali, Sumatera, Lombok, berarti list pertama itu list provinsi misalnya itu tadi
Jawa, Bali, Sumatera, Lombok. Lalu list yang kedua itu list kabupaten pada masing-masing provinsi. Kemudian list yang ketiga kecamatan pada masing-masing kabupaten. Kemudian list nama desa pada masing-masing kecamatan. Kemudian list apalagi RT RW pada masing-masing desa. Kemudian list gang atau mungkin perumahan itu kalau yang di perumahan. Lalu baru list nama orang itu. Jadi ada berapa list itu, kalau jadi beda-beda ya. Ini sih contoh sederhana saja. Jadi ini lumayan panjang ya. Ini contoh misalnya kita bikin paket wisata, paket wisata ya, biro wisata. Misalnya kan ada orang yang mengambil mau ke wisata di desa, ada 3 desa atau mungkin ada 4 tempat itu. Misalnya di Gianyar itu misalnya ada yang ke Bedulu, terus ke Belega, terus Belah Batu. Misalnya ngambil 3 itu. Terus nanti ada lagi yang beda lagi, misalnya di ambil di beda kabupaten, misalnya di Ubud, ada yang ambil di Ubud, ada Ubud misalnya sama Kedewatan, terus Letundo. Terus mungkin kalian ngambil yang beda kabupaten lagi, misalnya ngambil di Bumbungan, berarti ada 4. Ini per masing-masing wilayah harganya. Kalau ngambil 4 wilayah ya tinggal dikalikan saja. 4 kali tarif per lokasi wisatanya. Ini sih contoh saja. Ya, jadi itu nanti pada masing-masing di bawah desa itu diberi itu tadi yang kembali ke atas, diberi link untuk kembali ke atas. Untuk ikon-ikonnya tadi ya, ikon-ikonnya tinggal download saja di internet. Terus size-nya disesuaikan, ukurannya disesuaikan, ukuran panjang dan lebarnya ikon itu disesuaikan. Jadi ini ada tambahan untuk ikon ya, ada tambahan ikon, menyisipkan ikon di dalam link. Untuk filenya kan kemarin sudah dijelaskan ya, ikon itu kita bikin di sini ikon gambarnya namanya harus sesuai dengan ini, nggak boleh, karena sensitif, besar kecilnya huruf itu pengaruh. Jadi gambarnya itu harus sesuai namanya. Kalau ada spasinya ya spasi sama persis. Ini contohnya, gambarnya itu gelas minuman dingin, ada spasinya, diurus sama persis seperti ini. Di dalam folder ikon, foldernya ditulis dulu. Nah, kalau kemarin kan yang di luar ikon, misalnya itu di luar ikonnya, berarti misalnya gambarnya itu ada di sini, bukan di dalam sini. Ini kan di dalam, makanya nama filenya itu harus ditulis. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Baik, saya akhiri untuk tutorial bab list HTML.
Besok kita akan lanjut ke materi mengenai image.html. Jadi untuk latihannya ini silakan dicoba. Baik ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.